Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raffi Afosef Prianto, mahasiswa Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi Unisnu Jepara. Di video kali ini saya akan membuat video rancangan database dari ide yang saya sudah sampaikan pada proyek akhir mata kuliah basis data. Di video kali ini saya akan mencakup 3 materi, yaitu ada DDL, DML, dan penerapan perintah join atau inner join. Baik, tanpa berlama-lama, kita akan masuk ke video perancangan database-nya. Baik, kita lanjutkan ke video materi praktek perancangan database sistem SPP sekolah. Materi pertama yang akan saya sampaikan yakni DDL atau Data Definition Language. Di sini lebih lengkapnya yaitu membuat seperti database-nya sendiri, membuat tabel, membuat atribut, serta macam-macam entitas lain. Baik, langsung masuk ke prakteknya dan saya coba singkat jelaskan. Yang pertama yang kita buat adalah database-nya sendiri, yaitu database SPP sekolah. Baik, database SPP sekolah. Nah, di sini teman-teman jangan sampai tertinggal, yaitu titik koma, oke? Untuk seperti mengakhiri kode. Jadi dia akan mengakhiri kode dan menjalankan kode. Kita enter. Oke. Very okay. One row effect. Itu artinya database SPP sekolah sudah dibuat dan kita coba cek. Show ini dan jangan lupa titik koma. Nah, di sini SPP sekolah sudah ada ya. Sebelum masuk ke pembuatan tabel, kita pakai dulu di database SPP sekolah ini. Use SPP sekolah. Jangan lupa titik koma. Oke, database change. Artinya di dalam CMD ini kita sedang menggunakan database SPP sekolah. Jadi kita bisa membuat tabel di situ, bisa menghapus tabel serta komen-komen lainnya. Kita lanjutkan dalam pembuatan tabel. Di sini saya akan membuat kurang lebih 5 tabel dan semuanya akan berhubungan. Bagaimana cara berhubungan kita bahas nanti. Kita lanjut dulu ke pembuatan tabel pertama, yaitu ada tabel kelas. Create table class. Oke. Oh, maaf. Karena di sini komennya akan banyak, jadi kita tidak perlu untuk menambahi titik koma di belakang dulu. Jadi kita enter dulu. Kita tambahi dulu kurung kurawal, sorry. Kita buka dulu dengan kurung kurawal karena di sini nanti dia meng-create table kelas sekaligus kita isi, kita masukkan isinya. Oke, kita coba. Di table kelas, di dalam table kelas ini ada apa? Ada ID kelas. Dia bervariabel apa? Ya, int primary key. Int primary. Oh, sorry. Primary. Dan auto increment. Oke, sepertinya nanti akan saya jelaskan dengan gambar saja, seperti apa itu int, apa itu gunanya primary key, apa itu gunanya auto increment. Oke, sebelum lanjut ke bawah, kita harus masukkan satu kode penting, yaitu koma. Ini untuk membedakan perintah-perintah per barisnya. Misalnya ini sudah ada baris ID kelas, kita tambahin koma. Ada apa lagi atributnya? Ada nama kelas. Gunakan varchar. Kita batasi biar tidak kebanyakan dan cukup untuk dimasukkan nanti. Batasi 20. Jangan lupa lagi koma.
Dan yang terakhir, atribut ada kompetensi keahlian. Ini akan varchar berapa? 50. Kenapa ini sangat banyak? Karena nanti isinya kompetensi keahlian ini bisa beragam. Ada teknik komputer jaringan, ada teknik informatika, ada lain-lain. Jadi kita batasi sampai 50. Di sini saya tutup menggunakan metode saya sendiri. Ini saya tidak kasih ini langsung, tapi kasih ini langsung juga bisa sepertinya. Coba. Oh, ada yang error. Oh, oke. Sebentar, saya ulangi dulu. Nama kelas, kalian. Kita tutup dengan metode ini. Masih error. Outline 1. Sebentar. Oke, balik lagi dengan kode yang sekarang sudah benar. Create table class. Ternyata tidak menggunakan kurung kurawal, teman-teman, tapi menggunakan buka tutupnya menggunakan kurung saja. Kurung buka, kurung tutup. Oke. ID class int primary key auto from increment. Oke. Nama kelas varchar, oke. Fungsi keahlian, oke. Oke, sudah. Ternyata tadi salah ya. Di atasnya kurung kurawal, di bawahnya kurung biasa. Oke, kesalahan saya minta maaf. Saya akan lanjut membuat tabel kedua, yaitu ada tabel siswa. Oke, kita buat. Caranya sama seperti di atas. Create tabel siswa. Menggunakan kurung buka. Ada apa atribut di dalam tabel siswa ini? Nah, sekalian buat ya. Ada INSN. Menggunakan varchar 50. Karena NISN ini sebagai patokan, jadi kita maaf, 50 kebanyakan, 10. Baik, kita membuat tabel kedua, yaitu tabel siswa. Caranya sama seperti di atas. Tabel siswa. Jangan lupa menggunakan kurung buka, kurung tutup. Yang kurung kurawal ya, kurung biasa. Di sini ada apa atributnya? Kalian kita buat ya. NSN varchar 10 saja. Karena NSN ini sebagai patokan dari sebuah tabel nanti, nah, untuk membedakan dengan yang lainnya, jadi kita tambahi primary key. Primary key. Lanjut, ada nama. Dalam tabel siswa ini ada atribut nama. Varchar. Karena nama ini lumayan panjang ya, jadi kita butuh 50 suku kata kurang lebih. Lanjut lagi, alamat. Karena alamat ini bisa menggunakan nomor, bisa menggunakan huruf, angka atau huruf. Jadi kita ini teks. Gitu ya. Lanjut. Alamat apalagi? Ada nomor telepon. Sini menggunakan varchar 15 atau 20. Ini 15 cukup ya. Oke, lanjut. Ada ID kelas. Oke. Nah, pada tabel siswa ini kita akan menghubungkan dua tabel yang berbeda. Di sini. Kita lihat dulu foreign key. Foreign key ini dia mengambil foreign key dari ID kelas. Reference
references, gini tulisannya, di kelas ID kelas. Jadi dia mengambil ID kelas ini. Oh, bukan, maksud saya dari tabel kelas, atribut ID kelas ke berhubungan dengan foreign key dari tabel siswa, atributnya ID kelas. Coba kita tutup. Oke, query oke, no rows affected. Kurang lebih begitu. Lanjut pada pembuatan tabel yang ketiga. Di sini ada tabel SPP. Oke, kita buat ya. Caranya sama seperti yang di atas. Atributnya ada ID SPP. ID SPP ini sebagai patokan bertipe integer. Jadikan patokan primary key, auto increment. Auto increment sendiri biasanya digunakan ketika nanti dia otomatis terisi gitu. Jadi misalnya kita lupa mengisi atau tidak mengisi, dia otomatis bawah ke bawah ke bawah ke bawah gitu. Lanjut, ada SPP, ada tahun, tipe INT integer. Terakhir ada nominal pembayaran bisa, nominal doang bisa. Oh ya, tipe integer. Ya sudah, kita tutup. Oke, query oke, no rows affected. Yang keempat, ada pembuatan tabel petugas. Nanti petugas sendiri mempunyai fungsi untuk mengatur jalannya uang masuk atau uang keluar gitu. Caranya sama, atributnya ada ID petugas. Nah, ID petugas ini berguna sebagai patokan primary key, juga auto increment karena nanti agar terisi otomatis ke bawah, serta ada atribut nama petugas bertipe varchar. Kalau nama kita pakai banyak 50, kurang lebih 50 suku kata terpakai di sini. Maaf, maaf. Ada username. Username sendiri nanti untuk login, sesi login dari si petugas. Username juga kita 50 karena akan memakan banyak suku kata. Yang terakhir ada password. Maaf, ada typo. Password tipe varchar juga karena biasanya ada huruf, ada angka juga di 50. Sudah, kita tutup. Oke, query rows oke. Dan pembuatan tabel yang terakhir atau yang kelima, di sini ada tabel pembayaran. Di sini yang agak membedakan, nanti dia akan berelasi ke banyak tabel dan banyak atribut di tabel-tabel lain. Baik, kita langsung masuk aja. Caranya pertama sama, pembayaran. Ini, buka. Pertama ada ID pembayaran. Ini juga jadi patokan atau primary key-nya, tipe INT, primary key. Auto increment juga. Ada atribut ID petugas. Biasanya nanti untuk merelasikan ke tabel petugas. Ada NSN, ini juga sama ya. Varchar, kasih 10. Ada atribut tanggal bayar. Ini pembayaran ada tanggal bayar. Bertipe date, karena dia tanggal ya mainnya. Jadi ada month, DMY, day, month, year. Biasanya begitu. Ada bulan dibayar. Bulan dibayar gunakan varchar 30.
ada tahun dibayar, varchar juga. Oh maaf, tahun hanya integer di sini. Oke. Ada ID SPP. Saya ini untuk merelasikan ya. Ada jumlah bayar. Jumlah bayarnya menggunakan tipe INT. Oke, sudah. Nah, yang membedakan di sini ada perelasian di sini, foreign key, ID petugas. Jadi ambil ID petugas di atas, references, petugas dari tabel petugas pada atribut ID petugas. Biasanya bisa, biasanya tidak. Harusnya bisa ya. Lebih dari satu, kita coba. Oke. Foreign key, atribut NISN, references pada tabel siswa NISN, atribut NISN. Oke, lanjut. Yang terakhir ada foreign key, ID SPP. Ini mengambil atribut ID SPP, references ke tabel SPP, atribut ID SPP. Coba kita tutup. Oke, tidak ada masalah di sini, aman. Baik, kurang lebih itu adalah materi DML atau Data Definition Language. Kita akan masuk ke DDL atau Data Manipulation Language. Di situ akan lebih rumit karena nanti kita akan memasukkan isi dari atribut ini, dan isi-isinya itu akan berhubungan. Oke, setelah ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedua yang akan saya sampaikan di sini ada DML atau Data Manipulation Language. Apa itu DML atau Data Manipulation Language? Adalah kumpulan perintah SQL yang digunakan untuk mengelola, menambah, mengubah, menampilkan, serta menghapus data yang ada di dalam tabel database, atau kita kenal sebagai CRUD, Create, Read, Update, dan Delete. Jika tadi di DDL kita membuat struktur database di dalam database sendiri, atau kita bisa mengenal bahasa sederhananya kita membuat table dan database-nya. Kali ini dalam DML kita membuat isinya, isi dari atribut table tersebut ataupun bisa isi dari entitas tersebut. Seperti contohnya kita di sini akan menginput isi dari table kelas. Oke, tanpa berlama-lama kita masuk ke prakteknya. Baik, sebelum saya mulai, di sini dalam DML ini bisa lebih dari satu perintah. Kita bisa menambahkan data, menginsert, kita bisa mengupdate data, kita bisa menampilkan data, serta kita bisa menghapus data. Istilahnya DML ini digunakan sebagai perintah untuk mengelola isi data di dalam tabel-tabel. Oke, kita mulai ke kode yang pertama. Kita masuk ke prakteknya lagi, yaitu insert. Insert, ini komennya. Insert itu kelas. Kemana kita akan insert? Ada di nama kelas, ada di kompetensi, keahlian. Sudah. Lalu value isinya apa?
Nama kelasnya ada misal kelas 12 JKT 1. Kompetensi keahliannya teknik jaringan komputer. Ini TKJ saja. Komputer jaringan. Apakah kita hanya menginput satu saja? Kita di sini bisa menginput lebih dari satu sebenarnya, tapi karena ini hanya buat contoh, jadi kita coba input satu. Kita kurung tutup ya sebagai oke. Very okay, one row effect. Sini satu baris ini akan dimasukkan ke dalam sini. Nah, cara melihatnya atau cara menampilkannya bagaimana? Select bintang ini atau artinya select all dari from class, karena tadi kita insert into class. Itu sudah masuk ID kelasnya 1. Kenapa di sini tidak dicantumkan ID kelas? Karena ID kelas bertipe primary key dan auto increment. Misalnya auto increment, jadi dia otomatis terisi walaupun kita tidak mengisinya secara manual. Oke, lanjut kita coba insert tabel lain, itu ada tabel siswa di sini. Insert info siswa sama info siswa. Ini tidak perlu diberi spesifikasi ya, karena nanti akan di input values ya. Isinya saya di sini ID siswanya saya isi secara manual. Nama siswanya Raffi. Asal siswa Jepara. Nomor siswanya 8 Oke, one row effect. Kita coba lihat dulu atribut dari siswa ini. Siswa. Ada NSN sini. Ada nama sini. Alamat sini. Nomor telepon, ID kelas. Di sini tidak menggunakan auto increment, jadi kita tidak perlu menspesifikasikan apa yang kita input. Kita hanya perlu memberi value-nya saja, di mana-mana letak-letaknya dia input. Kalau sudah, kita cek, tampilkan data. Select all from siswa. Oke, sudah masuk. Kita akan coba mengupdate. Sini kita praktekkan semuanya. Update data ya. Update siswa. Set alamat jadi Kudus ya. Ini nanti penjelasannya akan di akhir. Alamat Kudus, where NSN, jangan NSN ya, kita pakai nama juga, nama. Kalau NSN itu sangat-sangat panjang, namanya adalah Raffi. Oke, kita tutup di sini. Oke, false match, ada nama Raffi di situ. Change 1, diubah 1 dari Jepara Kudus. Kita coba cek. Select all from siswa. Nah, yang tadinya Jepara sekarang jadi Kudus. Di sini artinya update siswa, set alamatnya menjadi Kudus, di mana namanya adalah Raffi. Jadi di sini akan matching, dia akan mencari searching di sini yang namanya Raffi. Semua yang namanya Raffi akan diganti alamatnya dari Jepara menjadi Kudus. Karena yang terakhir ada delete ya, atau menghapus. Kita coba hapus. Delete from siswa.
Gimana? Ini nama ya, nama adalah Raffi. Ini akan menghapus datanya. Oke, very okay, warna effect. Kita coba cek lagi. Select from siswa. You have error in your SQL syntax. Baik, mungkin itu sedikit penjelasan tentang DML, dan saya akan lanjutkan ke dalam pembuatan proses database SPP sekolah. Mungkin akan saya sedikit jelaskan bagaimana nantinya. Untuk materi selanjutnya yaitu inner join akan saya jelaskan di sambungan video berikutnya. Terima kasih. Baik, itu tadi video singkat penjelasan serta praktek mengenai proses pembuatan database SPP sekolah pada materi DML atau Data Manipulation Language, dan sedikit saya tambahkan atribut maupun isi dari tabel-tabelnya. Jika ingin menambahkan secara mandiri, silahkan, itu akan lebih baik. Kali ini saya akan melanjutkan ke materi terakhir, materi ketiga, yaitu inner join. Apa sih inner join itu? Inner join adalah perintah SQL yang digunakan untuk menggabungkan data dari dua tabel atau lebih berdasarkan kolom yang saling berhubungan. Inner join hanya akan menampilkan data yang memiliki pasangan atau match atau berelasi di kedua tabel. Kesimpulannya, inner join adalah perintah SQL yang digunakan data yang berelasi. Inner join hanya menampilkan data yang memiliki hubungan atau kecocokan pada kedua tabel yang digabungkan atau kedua tabel yang berelasi. Tanpa berlama-lama, kita akan masuk ke dalam prakteknya. Kali ini saya akan menggunakan inner join pada penerapan database SPP sekolah sesuai dengan ide yang saya sampaikan di proyek akhir. Baik, yang saya ingin relasi ini. Oke, saya lanjutkan. Select. Kita memilih pembayaran, ID pembayaran. Baik, kita akan memilih select pembayaran, ID pembayaran. Select pembayaran dari ID pembayaran. Select ID pembayaran dari pembayaran siswa, label siswa. Ambil atribut nama. Label pembayaran lagi. Pembayaran. Di atribut tanggal bayar. Ada label pembayaran di jumlah bayar. Oke, sudah. From pembayaran, inner join ya, ke siswa. On pembayaran NISN siswa NISN. Oke. Empty set. Selesaikan. Jadi kode ini
kode ini memilih kolom yang akan ditampilkan. Select pembayaran, tabel pembayaran pada atribut ID pembayaran, tabel siswa pada atribut nama, tabel pembayaran pada atribut tanggal bayar, dan terakhir ada tabel pembayaran untuk atribut jumlah bayar. Tabel utama yang digunakan adalah from pembayaran. Jadi nanti tabel pembayaran ini akan digunakan sebagai tabel utama. Dengan menggabungkan tabel pembayaran dengan tabel siswa. Kondisi penghubung ini akan melalui atribut ID kelas. Oh, maaf. Jadi sedikit saya jelaskan. Jadi kode 1, 2, 3, 4, 5 dari kelima baris ini itu digunakan sebagai memilih kolom yang akan ditampilkan. Jadi select pembayaran pada atribut ID pembayaran, tabel siswa pada atribut nama, tabel pembayaran pada atribut tanggal bayar, tabel pembayaran pada atribut jumlah bayar. From digunakan sebagai tabel utama yang akan digunakan, yaitu ada tabel pembayaran di sini. Dan inner join di sini menggabungkan tabel pembayaran dengan tabel siswa. Pembayaran inner joinnya siswa melalui atribut yakni NISN ya. Siswa diambil dari tabel siswa beratribut NISN. Baik, kita akan lanjut input lagi. Sini ada data kedua yang kita input. Pembayaran. Ada tabel petugas. Ada tabel pembayaran dengan atribut jumlah bayar. Oke, sudah. Tabel utama yang akan digunakan yakni pembayaran akan berelasi atau berhubungan dengan tabel petugas. On pembayaran dari pembayaran ID petugas melalui tabel petugas beratribut ID petugas. Melalui atribut ID petugas pada tabel petugas. Oke, kita tutup. Can reset, artinya tidak ada error yang jalan di sini. Jika sudah, langkah terakhir yakni kita akan menghubungkan semua kelima tabel tersebut agar terhubung. Kita coba baca satu-satu. Slide pembayaran, tabel pembayaran di sini, mengambil atribut ID pembayaran. Ada tabel siswa, ambil atribut nama. Ada tabel kelas, ambil atribut nama kelas. Ada tabel petugas, ambil atribut nama petugas. Ada tabel SPP, mengambil atribut tahun. Dan ada pembayaran, mengambil atribut jumlah. Ya, ini yang terakhir. Oke. Kita hubungkan from pembayaran, tabel utama, dihubungkan atau inner join ke tabel siswa pada on pembayaran NISN
dari atribut NISN di tabel pembayaran ke berhubungan dengan atribut NISN pada tabel siswa. Lanjut yang kedua, ada form pembayaran. Ini tadi berhubungan lagi dengan inner join class, tabel kelas on siswa dari kelas. Oh, ini berbeda ya, ini nanti akan menggunakan atribut ID kelas pada siswa ke kelas ID kelas. Dan yang ketiga ada inner join tugas on pembayaran pada atribut ID petugas ke petugas ID petugas. Dan yang terakhir ada inner join SWP on pembayaran ambil dari atribut ID SPP pada tabel pembayaran, hubungkan dengan atribut ID SPP pada tabel SPP. Oke, coba kita input. Oke, nanti set 0,00 second. Baik, berikut adalah penjelasan singkat mengenai inner join. Saya memang sedikit kurang paham mengenai materi ini, tapi saya selalu mencoba. Sekian video dari saya. Saya Raffi Alfasehrianto. Saya berterima kasih dan mohon maaf kepada kalian. Selebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.